Pemirsa, di saat MK telah menolak seluruh gugatan pemohon kubu Anies dan Ganjar, PDI Perjuangan justru melanjutkan gugatannya terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah PDI Perjuangan tersebut pun mengisyaratkan sinyal tidak bisa menerima kekalahan. PDI Perjuangan seakan sulit menerima kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2024. Di saat Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan dan KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres terpilih, PDI Perjuangan justru mencoba peruntungan lain melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan terhadap KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 2 April silam. PDI Perjuangan menggugat KPU lantaran dinilai telah melakukan penyimpangan. Ada yang mempersoalkan proses pemilu ini, apakah ada pelanggaran. Itu juga di PT UN, satu di MK, satu di PT UN. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya, apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang. Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai gestur handlingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang. Tim hukum Prabowo Gibran memastikan upaya hukum PDIP di PT UN tersebut tidak akan berpengaruh pada penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi saya pikir demokrasi sudah berjalan ya. Pemilu itu kan salah satu bentuk demokrasi. Setelah pemilu kemudian sudah diuji lagi yang menang, diputus Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mungkin ada putusan PT UN bisa membatalkan putusan MK, saya pikir ya. Jadi saya juga tidak tahu apa rencana mereka dan saya tidak tahu persis apa petitum yang diajukan di dalam gugatan PT UN. Tapi yang pasti itu tidak berdampak kepada keterpilihan daripada Pak Prabowo sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Siang tadi, Prabowo Gibran telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Berdalih tidak menerima undangan dari KPU, Ganjar Pranowo tidak hadir dalam acara penetapan tersebut. Kini pemilu 2024 telah usai. Pilpres dan Pileg sedianya tidak hanya menjadi panggung politisi untuk mencari simpati. Sikap negarawan yang siap menang dan siap kalah sedianya juga sepatutnya dipertontonkan demi menjaga marwah pesta demokrasi. Tim Liputan BTV. Pemirsa, untuk mengulas gugatan PDIP terhadap KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Idam Holik. Selamat malam, Pak Idam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Idam, jadi apakah KPU sudah menerima dan sudah mempelajari gugatan yang diajukan PDI Perjuangan di PT UN? Dalam konteks berkepastian hukum, tentunya KPU menghormati proses peradilan di PT UN, tetapi menjadi penting bagi KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, ini sudah tidak ada peradilan lagi dalam konteks sistem keadilan pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu, ini sudah selesai. Dan bahkan hari ini KPU telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan ada satu tahapan lagi yaitu pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Berkenaan dengan sengketa proses di PT UN ya, kami juga sempat bertanya karena dalam konteks Undang-Undang Pemilu sengketa proses itu pintu pertamanya ada di Bawaslu. Kami coba mengkonfirmasi kepada Bawaslu atau bertanya kepada Bawaslu apakah betul selama ini Bawaslu telah menerbitkan putusan berkaitan dengan sengketa proses. Informasi yang kami peroleh, Bawaslu tidak pernah menangani sengketa proses
berkaitan dengan pencalonan yang diajukan oleh salah satu tim pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2024. Baik, Pak Idam, artinya dengan penetapan hari ini bisa dikatakan juga KPU menolak permintaan dari tim hukum PDIP yang meminta agar penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ditunda karena adanya gugatan ini. Sebagai penyelenggara pemilu, kami harus melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu. Di dalam Undang-Undang Pemilu itu ada pasal 475 ayat 4 yang menyatakan bahwa KPU harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan PHPU atau perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden. Ya, di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga jelas bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan itu bersifat erga omnes atau berlaku sejak diucapkan. Hal ini dijelaskan di dalam pasal 10 ayat 1 beserta penjelasan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jika kita merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi lagi dalam hal ini konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 jelas keputusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu itu bersifat final dan mengikat. Jadi kini tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tinggal satu tahap lagi, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024. Baik, Pak Idam, apakah nantinya tim hukum yang membantu KPU di PT UN akan sama dengan tim hukum KPU di Mahkamah Konstitusi? Berkenaan hal tersebut nanti pada waktunya kami akan sampaikan kepada publik ya, jika memang hal tersebut dianggap bagian penting dari informasi publik. Dan perlu kami sampaikan juga, KPU berencana nanti akan menyampaikan kepada PT UN dua putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU pemilu presiden dan wakil presiden. Kami akan sampaikan ke Majelis PT UN sebagai bukti bahwa berkenaan dengan proses pencalonan, Mahkamah Konstitusi menilai apa yang dilakukan oleh KPU itu bersifat konstitusional. Hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di dalam dua putusan tersebut. Baik, Pak Idam, salah satu yang disampaikan oleh penggugat adalah terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena telah meloloskan pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Akan seperti apa kemudian KPU menghadapi persidangan di PT UN nanti? Sebagaimana tadi telah saya kemukakan bahwa salah satu prinsip dari 12 prinsip penyelenggaraan pemilu yang termaktub di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum. Jadi apa yang kami lakukan? Kami ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum, ya, memiliki kekuatan hukum dan Mahkamah dalam pertimbangannya tadi sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh KPU bersifat konstitusional dan bahkan DKPP juga dalam pertimbangan etiknya juga menegaskan bahwa KPU itu melaksanakan konstitusi, bisa dibuka nanti dalam putusan DKPP. Jadi kami menegaskan sekali lagi proses pencalonan ini sudah sesuai dengan konstitusi di Indonesia. Oke, artinya eksepsi yang akan disampaikan nanti kurang lebih hampir sama dengan pada saat di Mahkamah Konstitusi kemarin, Pak Idam. Kami akan tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU menurut Mahkamah Konstitusi itu sudah sesuai dengan konstitusi. Dan kami akan buktikan, kami lampirkan bukti pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU pemilu presiden dan wakil presiden. Baik, yang jelas penegasan kembali artinya KPU siap untuk menghadapi gugatan dari tim hukum PDIP, Pak Idam. Dalam konteks penghormatan terhadap lembaga peradilan, tentunya kami akan mengikuti proses ini dan kami akan sampaikan bukti-bukti apa yang telah dilakukan oleh KPU dalam penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sudah sesuai dengan aturan, lebih tepatnya sudah sesuai dengan prinsip berkepastian hukum dan bahkan Mahkamah Konstitusi mengapresiasi KPU dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa KPU telah menjalankan prinsip jujur dan adil. Baik, terima kasih Pak Idam Holik, Komisioner KPU sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Sehat selalu Pak Idam. Terima kasih, sehat selalu. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog mengenai dampak gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU secara politis dan dari kacamata kenegarawanan. Sudah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Prof. Gayus Lumpun, dan Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan. Selamat malam Bapak-Bapak.
Selamat malam, selamat malam, Fani. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Prof. Gayus dulu sebagai perwakilan dari pihak pemohon. Prof, saya ingin mengklarifikasi atau sekaligus menggarisbawahi. Jadi objek utama yang menjadi gugatan tim hukum PDIP ini apa sebenarnya? Apa yang ingin digugat? Proses pemilunya, hasil pemilunya, atau pembiaran administrasi? Ada hal yang perlu diperhatikan dalam optik hukum, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum pada kejadian-kejadian berkaitan dengan hukum yang akan menyikapi. Dalam hal ini masalah yang disikapi adalah pemilu atau pemilihan umum yang dilakukan setiap periode sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam hal menyikapi peristiwa hukum ini ada 3 hukum atau rezim hukum yang perlu diperhatikan. Kalau dikatakan kemenangan paslon tertentu dalam putusan MK, itu betul sekali dan KPU menggunakan itu sebagai proses selanjutnya. Yang perlu saya tekankan adalah PDI Perjuangan tidak mencampuri yang kami wakili ya. Kami ini bukan mewakili paslon, kami ini mewakili partai, yaitu PDI Perjuangan. Tidak berkaitan sama sekali upaya hukum yang diberikan kuasa kepada kami sebagai tim PDI Perjuangan ini mempersoalkan hasil dari putusan yang diambil oleh KPU dengan penetapan hari ini. Kenapa? Karena 3 hal tadi, rezim hukum yang 3, yang 1 rezim hukum yang memperhatikan proses hukum tentang perhitungan suara dan konfliknya di MK. Dibarengi dengan berbagai hal lainnya yang mengitari dari bagaimana upaya hukum di MK dilakukan dan di KPU sebagian pelaksananya. Yang kedua adalah 1 rezim hukum lainnya mengenai proses pemilu ini berjalan. Yang ketiga adalah mengenai pejabat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peristiwa hukum itu dan dari KPU. Nah, dari 3 hal itu, tugas saya sebagai pemegang kuasa dari partai PDI Perjuangan hanya menggunakan yang 1, yaitu apakah telah terjadi semua proses hukum yang berlangsung hari ini sehingga ada penetapan pada hari ini untuk pasangan tertentu yang dilakukan atau diawali dengan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan menyimpang dari kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada yang bersangkutan. Ini concern kami. Jadi saya tidak mengurusi mengenai kalah menangnya sehingga ditetapkannya pasangan pada hari ini. Kami perhatikan dan kami proses hukum di pengadilan tata usaha negara adalah telah terjadinya sebuah pelanggaran hukum oleh penguasa atas peristiwa hukum pemilu ini. Dalam bahasa hukum administrasi disebut sebagai onrechtmatig overheidsdaad. Sebuah pelanggaran oleh penguasa yang terjadi dan telah dilakukan dengan segala bukti. Kami mendaftarkan gugatan kami pada tanggal 2 bulan April yang lalu, dan 2 hari yang lalu kami menuntut sidang yang bernama sidang dismisal. Dismisal ini merupakan filter bagi apakah gugatan ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam bentuk pengadilan. Kemarin dipimpin sidang dismisal ini oleh Ketua PT UN Jakarta, dihadiri semua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat KPU dalam hal ini, sama dilakukan kuasa hukumnya, dan kami juga kuasa hukum dari PDI Perjuangan yang mengajukan gugatan ini. Dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Baik, Prof, saya ingin memperjelas pelanggaran yang dimaksud. Pelanggaran yang dimaksud itu apakah terkait dengan pencalonan Gibran? Ya, di antaranya memang kami fokus kepada sebuah proses yang kami anggap dengan bukti yang ada telah melanggar ketentuan yang dijalankan oleh KPU. Baik, Prof, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa baru sekarang? Mengapa tidak sejak awal kemudian gugatan ini dilayangkan oleh PDIP? Tidak baru sekarang. Kalau dimulai pendaftaran pemilihan umum itu pada tanggal 25 bulan Oktober, kami tanggal 2, artinya beberapa hari kemudian, tidak baru-baru ini. Ini maksud saya. Jadi kami tidak baru karena kalah di
suara di luar kalah di MK, tidak ada urusan sama sekali, tidak berkaitan sama sekali dengan produk apa yang diputuskan oleh MK dan dilanjutkan oleh KPU. Tidak itu. Kami lebih pada hal yang lain, rezim yang lain, yaitu apakah proses pemilu itu ini diawali dan dilanjutkan dengan satu kekuasaan yang menyimpang. Itu yang harus kami sampaikan. Prof, KPU menyebut bahwa sistem peradilan pemilu semuanya sudah selesai seiring dengan berakhirnya sidang putusan di MK. Selesai dalam hal hitung-hitungan suara, selesai dalam konflik hitungan suara sehingga melahirkan pemenang. Itu perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ya kan, persoalan bukan itu, silahkan. KPU akan menetapkan, ya silahkan mendengarkan himbauan hukum yang semestinya juga harus dihormati. Karena sidang-sidang kami akan berjalan mulai tanggal 2 nanti, 2 Mei. Dan itu akan menghasilkan 2 keputusan memang, dikabulkan atau ditolak. Bagi kami yang penting kami telah membuka seluruh persoalan pelanggaran hukum oleh penyelenggara. Ini yang lebih penting bagi kami. Memang akan kami hadapi kalau ini terjadi, kami dimenangkan, tapi kami jelas telah layak untuk diperiksa semua argumen kami. Nah, itu akan menjadi satu polemik nasional mungkin. Nanti akan kembali pada bagaimana pemerintahan yang pada waktu itu sudah berjalan oleh kekuasaan yang baru dan bagaimana DPR nanti menyikapi ini. Karena diawali dengan penyimpangan oleh penyelenggara negara KPU dalam hal ini dan dinyatakan itu melanggar, ya kita lihat apa nanti yang dilakukan oleh pimpinan yang baru nanti dan DPR yang baru. Kalau ini melebihi kepada waktu pelantikan seorang presiden. Baik, selanjutnya saya ingin ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi sudah kalah di Pilpres, kemudian juga di Mahkamah Konstitusi, kini juga ada gugatan di PT UN. Akan seperti apa Anda melihat penilaian publik terhadap PDIP terkesan tidak bisa menerima kekalahan? Ya, tadi ada penegasan bagus ya dari Prof. Gayus ya. Apa yang dilakukan tidak ada urusannya gitu ya dengan keputusan yang juga disampaikan KPU soal hari ini ya. Itu artinya sebenarnya saya lihat ya PDI Perjuangan ini lebih pada concern pada soal value saya lihat ya. Kalau dengan bahasa lain yang seringkali juga disampaikan oleh banyak pengamat, banyak kritikus gitu ya, termasuk muncul juga dalam persidangan di MK itu soal abuse of power kan gitu. Nah, di ruang MK itu kan sulit sekali itu hal yang abstrak gitu, kemudian dicoba dibuktikan dengan data-data empirik ya. Belum lagi terkait keterbatasan MK sebenarnya ya, tugas fungsi MK. Nah, saya kira jalur PT UN ini juga udah tepat ya untuk katakanlah menguji kira-kira apakah tuduhan-tuduhan yang dimaksudkan gitu, itu kira-kira bisa kita lihat bersama-sama. Itu satu. Terus yang kedua, semangat kita dalam berdemokrasi termasuk menyoroti potensi-potensi apa yang disebut dengan cacat moral, etika, abuse of power dan seterusnya. Itu memang menurut saya ya, itu perlu terus kita ingatkan. Memang begini, kita ini agak sulit ya bicara soal antara pemilu dengan demokrasi dan politik pemerintahan. Kenapa? Karena rezim pemilu itu memang cenderungnya, apalagi terakhir-terakhir itu kan kalau bicara DSM itu cenderung teknis dan kuantitatif dan empirik. Jadi hal yang sangat abstrak itu akan susah sekali. Nah, tetapi kita juga harus ingat dalam berdemokrasi kan juga saya kira ya ada hal prinsip-prinsip yang kira-kira itu akan bisa kita sepakati bersama. Nah, memang ini juga saya kira pembelajaran bersama ya. Tentu ada kelemahan-kelemahan ini yang saya kira masyarakat juga akan lihat ya sejauh mana konsistensi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan value itu, dan itu wajar ya. Kenapa? Karena pemilih PDI Perjuangan itu juga militan gitu loh, dan itu kalau misalnya dianggap tidak konsisten sendiri dengan value yang diperjuangkan, ini juga jadi pertanyaan kan gitu. Karena ada hal yang mengikat, biasanya partai ID untuk PDI Perjuangan tuh kuat sekali ya, termasuk dibandingkan partai lain, sehingga saya kira upaya-upaya ini juga bagian dari representasi aspirasi ya, dari yang seringkali disebut akar rumput. Tetapi memang apakah proses-proses ini nantinya gitu punya impact politik. Nah, ini saya kira hari ini ya, itu saya kira kalau terkait dengan legitimasi dan legalitas ya pemenang pemilu, saya kira itu tidak terlalu besar ya. Kenapa? Karena kita sudah memasuki tahapan juga
yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh KPU Pak Koleg ya, Idam Koleg. Tetapi ini tentu saja kalau menurut saya ya, pembelajaran publik itu tetap terus-menerus kita buka. Kenapa? Karena kita berharap ya nantinya ke depan ada sistem yang lebih baik. Saya contohkan misalnya ya, regulasi soal kampanye. Dalam pemilu itu kan kampanye yang dimaksudkan kampanye elektoral. Nah, sementara kalau dalam literatur bisa ada istilah kampanye permanen. Jadi orang-orang yang di kekuasaan itu punya fasilitas ya untuk diuntungkan untuk menggunakan sumber dayanya. Nah, seperti itu. Dan itu muncul perdebatan. Apakah kayak di regulasi pemilu itu kan ada yang perdebatan ya, regulasi yang mengatur presiden boleh berkampanye. Nah, tentu ada syarat dan lain-lain. Yang kemarin juga muncul ya dalam persidangan MK itu. Nah, tetapi di sini yang saya maksudkan tentu saja hal-hal yang ketat ya terkait apa yang diasumsikan orang terkait abuse of power atau apapun itu sebagai pembelajaran ke depan tentunya saya kira itu perlu ya regulasi yang lebih baik ya terkait dengan misalnya privilege yang diperoleh oleh siapapun yang berkuasa, karena kan kita pengen kalau berdemokrasi itu kan fair ya. Ada pihak-pihak yang tentu saja kalau berkuasa kan punya banyak privilege ya, keuntungan ya, baik langsung tidak langsung ya. Nah tentu ada pihak permintaan mereka luar kekuasaan. Nah hal yang seperti ini perlu perbaikan berdemokrasi pemilu ke depan. Nah proses yang dilakukan oleh dikawal oleh Prof. Gayus Lumbun ini saya kira bisa menjadi pembelajaran kita bersama nantinya itu kira-kira. Baik, kami tangkap poinnya Mas Nyarwi. Lalu seperti apa tanggapan dari tim hukum Prabowo Gibran melihat gugatan terhadap KPU diajukan PDIP, Bang Oto? Baik, pertama-tama saya selamat sore dulu kepada sahabat saya Prof. Gayus nih. Udah lama nggak bertemu. Begini, saya kira setelah apa yang dikatakan oleh Prof. Gayus tadi, berarti sampai sekarang kita tidak ada masalah berarti yang terjadi sekarang ini bagi kami sebagai 02. Karena Prof. Gayus tadi mengatakan bahwa beliau tidak mempersoalkan tentang putusan MK, dan itu berarti mereka juga menerima tentang adanya putusan MK tersebut. Nah kalau itu masalahnya berarti sudah nggak ada persoalan yang serius berarti kan. Nah cuma tadi Pak Gayus mengatakan bahwa yang digugat itu kalau saya tidak keliru ini ya adanya perbuatan melawan hukum daripada penyelenggara negara. Saya hanya memberikan pendapat begini, sepanjang kalau gugatan itu merupakan gugatan terhadap unremitting overhead debts, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa, maka kalau itu tidak ada kaitannya dengan pemilu, itu saya kira memang forumnya daripada PT UN. Tetapi kalau itu ada kaitannya dengan hasil pemilu dan itu mengenai pemilu, maka menurut saya itu tidak forumnya PT UN. Itu soalnya. Jadi nanti kalau saya memperhitungkan gugatan PT UN ini tidak akan bisa berdampak terhadap putusan MK dan penetapan dari KPU tentang terpilihnya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, sebab apa? Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, kalau itu mengenai pelanggaran, forumnya itu sudah jelas adalah melalui Bawaslu, dan apabila putusan Bawaslu tidak diterima, bisa banding kepada PT UN dan kemudian kasasi kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan keterangan dari KPU tadi, ternyata tidak ada satupun gugatan yang disampaikan melalui pengaduan yang disampaikan melalui Bawaslu. Dengan demikian berarti tidak ada pengawasan pengaduan pada Bawaslu, berarti tidak ada masalah yang harus diputuskan oleh PT UN. Jadi kemungkinan besar gugatan daripada Pak Gayus ini mungkin gugatannya tersendiri mengenai penyelenggara negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, tapi tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu dan tidak ada kaitannya dengan putusan MK. Nah kalau demikian halnya, berarti sudah final Pak Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah kalau itu masalah, berarti tidak ada masalah yang serius dong yang kita pandang di sini sekarang.
Jadi tidak perlu ada kita persoalkan karena memang putusan MK tersebut adalah final and binding, ya, final dan mengikat, ya. Jadi segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemilu itu sudah selesai dengan adanya putusan daripada MK dan tidak ada lagi upaya hukum apapun untuk membatalkan putusan daripada MK tersebut. Nah, karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa membatalkan putusan MK, maka tidak ada lagi upaya-upaya hukum apapun yang bisa menafikan atau membatalkan terpilihnya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dengan demikian berarti sudah selesai. Everything has been done. Sudah selesai. Dan karena sudah selesai, Prabowo Gibran akan dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu aja saya kira, karena tidak ada perkara yang serius. Begitu ya. Terima kasih. Bang Oto, walaupun yang digugat adalah KPU, apakah ada arahan khusus dari Pak Prabowo terkait gugatan ini? Nah, terus terang aja, kita sebenarnya kemarin sudah membicarakan agar melakukan intervensi terhadap kasus itu. Karena bukannya karena kita menganggap itu penting, tapi biar bagaimanapun kita, kalau ada KPU, kalau itu gugatannya itu ada kaitannya dengan Prabowo Gibran, maka biasanya pertama, PT UN akan memanggil pihak yang berkepentingan dalam kasus ini. Kalau betul-betul itu ada. Tapi kalau tidak, kita juga bisa mengajukan intervensi ke dalam kasus tersebut. Ya, kita intervensi untuk bisa menengahi bahwa ini tidak boleh lagi dong dipersoalkan kepada Prabowo Gibran. Nah, saya terus terang aja tidak paham betul, belum membaca gugatan daripada Prof. Gayus, sehingga apa sebenarnya petitum yang mereka ajukan, saya sendiri belum membacanya. Saya hanya membuat analisis dari segi umum saja bahwa putusan PT UN itu tidak akan bisa membatalkan putusan MK. Nah, kalau putusan MK sudah final dan banding, maka keterpilihan pada Prabowo Gibran juga tidak bisa diganggu lagi. Itu. Jadi karena ini sudah terpilihnya Pak Prabowo Gibran sudah final dan binding, ya saya pikir apapun perkara di PT UN itu tidak ada lagi kaitannya dengan Prabowo Gibran. Sudah done, gitu loh. Jadi bagi saya tidak ada yang penting serius banget. Tapi kalau Pak Gayus mengajukan gugatan seperti tadi dikatakan mungkin mencari suatu value tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan keterpilihan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya itu merupakan saya hormati dan itu adalah hak daripada PDIP yang memberikan kuasa kepada Prof. Gayus. Ya kita hormati karena itu hak konstitusional setiap warga negara atau suatu identitas apapun itu mengajukan gugatan di pengadilan. Ya, Bang Oto, dalam rapat pleno di KPU pagi tadi, Pak Anies yang hadir sempat mengatakan kehadirannya bentuk menghargai proses bernegara. Saya ingin minta pandangan Anda, seperti apa menurut Anda sosok negarawan? Iya, saya pikir Anies dengan datang itu saya kira harus kita puji ya. Itu jiwa besar daripada Pak Anies sama Pak Muhaimin ya. Jadi meskipun mereka melihat sudah mengalami kekalahan, tapi dia dengan tegak dada, dia bisa datang ke KPU, menyaksikan penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang, dan saya harus hargai dan harus saya puji kenegarawan daripada Pak Anies ya, karena dia begitu sportif, dia datang dan itu betul-betul mengakui dan melegitimasi dan menunjukkan legalitas dari Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Jadi saya kira kita harus puji dia. Baik, Prof. Gayus, tadi disampaikan bahwa putusan MK sudah final dan mengikat. Kalau memang putusan MK ini sudah tidak bisa diubah lagi, sebenarnya apa hasil yang diharapkan PDIP dengan gugatan ke PT UN ini? Apakah seperti yang dikatakan Mas Nyarwi tadi, sekedar sebagai sebuah menunjukkan sikap atau value dari PDIP sendiri, atau seperti apa? Saya akan mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Oto Hasibuan, sahabat saya. Ada beberapa hal sebenarnya mengenai final and binding. Kalau kita mengatakan final and binding atau erga omnes dari produk MK,
dan dilanjutkan oleh KPU, tentu terhadap apa? Terhadap selisih suara yang dipersengketakan, tidak pada hukum yang lain. Saya akan mengatakan, kalau nanti seandainya bahwa gugatan kami diterima karena memang dibuktikan dan telah dibahas juga sidang kemarin di sidang dismisal bahwa apa yang dipersoalkan oleh penggugat ini ada perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan. Itu tugas dari hukum administrasi negara. Ada sesuatu hal yang wajib dijalankan atau sesuatu hal yang tidak dilakukan dari bagian dari pembiaran. Ini yang dipersoalan. Kemudian kalau kita mengatakan kembali kepada bagaimana final MK memutuskan seperti itu, kemudian disahkan tentang hal apa yang bersifat final and binding, terhadap apa, terhadap erga omnes, tentu ada objeknya, bukan kepada pelanggaran pejabat penguasa. Kalau ini tidak sah, apa perlu sah? Terutama kepada pasangan yang telah jelas-jelas wakil presiden dalam hal ini ditemukan pelanggaran-pelanggaran secara administratif. Ini menjadi persoalan. Apakah menjadi batal apa tidak? Tadi saya katakan kami serahkan selanjutnya kalau memang ditemukan on rem atau overhead oleh KPU dan dinyatakan sah melalui pengadilan, ini tugas pemerintah ke depan nanti yang mungkin telah berganti atau DPR berganti. Itulah tugas beliau di sana, memastikan apakah pasangan yang satu didiskualifikasi atau bahkan dua-duanya. Itu memang petitum kami menyerahkan, tapi kami telah membuktikan oleh pengadilan bahwa ada terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa. Oke, apakah artinya PDIP melihat melalui gugatan ini hasil pemilu masih bisa berubah begitu, belum menerima kekalahan artinya? Perubahan yang terjadi ketika telah diputuskan telah terjadi pelanggaran oleh penguasa. Baik. Dan itu kemarin dinyatakan oleh sidang. Ini dapat dilanjutkan, artinya di persidangan hakim selanjutnya untuk memastikan. Kita tunggu bergulirnya persidangan nanti. Terima kasih Prof. Gayus, Bang Oto, dan Mas Nyarwi. Sayang sekali durasi kita terbatas malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.